Sunnah wal jamaah begini, maka kita harus begini sebagai ahli sunnah wal jamaah. Tidak boleh biarin para imam itu menurut saya salah itu, saya sendiri. Padahal kita ini nggak memiliki kemampuan apapun dalam menelaah sebuah dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Tapi kemudian kita menselisihi dari salaful ummah. Nah ini yang disebut memisahkan diri dari jamaah. Nah, model jamaah yang seperti ini tidak harus perombongan. Satu orang pun itu disebut jamaah ketika dia akidahnya itu masih nyambung dengan ahli sunnah wal jamaah atau akidah para salaful ummah. Sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al jamaatu ma wafaqal haqqa walau kunta wahdaka. Yang namanya jamaah itu, yang namanya ranger. Ranger itu apa? Apa? Barisan, pasukan, barisan pasukan itu namanya ranger. Ranger atau pasukan itu adalah orang yang berpegang teguh kepada kebenaran meskipun kamu hanya seorang diri. Misalnya sampean ana sing dadi anggota dewan yo. Convoting, kita akan membuat perda miras, misalnya itu ya, bahwa kita batasi miras yang dibolehkan dikonsumsi adalah miras yang kurang dari 10%, misalnya seperti itu. Yang lainnya setuju semua, setuju. Yang tidak setuju satu orang, karena tahu bahwa miras itu yang diharamkan itu meskipun 0,5% atau 0,005% alkohol itu diharamkan. Maka seseorang yang berpegang hak pada kebenaran itu meskipun dia sendiri yang berbeda itu lebih banyak, maka dia itulah yang dimaksud jamaah. Yaltazim bil jamaah itu yang demikian. Tidak harus jamaah itu orang kelompok yang besar. Kelompok satu orang pun ketika dia iltizam terhadap akidah, iltizam terhadap apa yang dilakukan oleh ahli sunnah wal jamaah, oleh para salaful ummah, maka dia disebut jamaah ya. Jadi tidak harus ngetut ke yang banyak ya. Nah, karena temennya mah itu kowe kok senengane infirodi, kamu kok infirodi, menyendiri ya. Kamu kok nggak suka berjamaah? Kan kita semua berjamaah menyetujui. Kan daripada nanti miras itu diliarkan bebas, yang penting kita batasi lah 10% ya lowong gitu. Ya, ini tidak bisa dijadikan alasan bersepakat dalam hal yang diharamkan oleh Allah SWT itu bukan jamaah. Meskipun dilakukan oleh orang banyak. Karena tidak mungkin ahli sunnah wal jamaah itu menyepakati sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wali ahli haqqi alamat minha hubbuhum li ahli hadithi walidzalika qala ulama'u idza ra'aita rajul yuhibbu lil hadithi mithlu Yahya bin Sa'idil Al-Qattani wa Abdurrahman bin Mahdi wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Ruhawiyah fa'lam anahu alal haqqi wa ala sunnati wa man khalafahum fa'lam anahu mubtadi'. Yang namanya ahlul haq itu seperti apa? Ahlul haq itu ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Jadi kalau kita ingin berafiliasi, kita ingin bergabung terhadap ahlul haq, itu kita bisa lihat mereka itu siapa, seperti apa ciri mereka. Yang pertama, ciri mereka adalah hubbuhum li ahlil hadis. Mereka adalah orang-orang yang mencintai para ahli hadis, yang mencintai para ulama-ulama hadis, mereka yang menghormati ulama-ulama hadis. Mereka mengatakan idza ra'aita rajulu yuhibbu ahlul hadis, ya, kalau kamu melihat
seseorang yang mencintai ahli hadis, ya, mencintai orang yang ahli dalam ilmu hadis, seperti Yahya bin Sa'id Al-Qatani dan Abdurrahman bin Mahdi dan Ahmad bin Hambal dan Ishaq bin Ruhawiyah, maka ketahuilah sesungguhnya mereka itu di atas jalan sunnah. Dan barang siapa yang menselisih mereka, maka ketahuilah bahwa mereka itu adalah mubtadi, para ahli bid'ah. Ini disebutkan para ahli hadis ini hanya sebagai contoh saja. Tidak hanya ini, artinya ahli hadis itu mereka orang yang sikoh terhadap periwayatan hadis dan mereka benar dalam meriwayatkannya. Ya. Ini mereka para ahli hadis. Sedangkan mubtadi, para ahli bid'ah, mereka yang mencela atau menselisih mereka, ya. Dan Syiah, ya. Syiah itu diantara mereka atau kebanyakan mereka mencela para ahli hadis yang bukan dari golongan mereka, termasuk para sahabat khulafaur rasyidin radhiyallahu anhum. Mereka adalah orang yang pertama menerima hadis dari Rasulullah. Bagaimana mungkin mereka mengutuknya, bagaimana mungkin mereka melaknatnya, bagaimana mungkin mereka mendustakannya, padahal hadis-hadis itu sampai kepada para mudawin, para pencatat hadis itu melalui lisan-lisan mereka, melalui tulisan-tulisan mereka. Nah, orang yang tidak mencintai para ahli hadis ini itu disebut mubtadi. Maka kalau orang kita mau berafiliasi, silakan, ya. Mereka orang yang cocok, sepakat dengan ulama-ulama hadis ini, atau mereka yang bikin aliran-aliran sendiri yang menselisih dari para ahli hadis. Ketika ashabul hadis lam yankhirafu anil muhjatu li ba'dhin naqihi wa humul firqah an-najiyah wa ta'ifah tahirah al-mansurah. Dan itulah para ahli hadis, ya, yang mereka tidak akan berpaling dari penyelewengan, ya. Dan mereka ada termasuk firqah najiyah, ya, termasuk kelompok yang akan diselamatkan oleh Allah SWT, dan masuk kelompok yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, kelompok-kelompok atau jamiah yang ada sekarang silakan, ya, kalau mau berafiliasi, ya berafiliasi pada orang-orang yang ada ahli hadis yang tidak mencela para ulama hadis, ya. Kalau tidak cocok, ya boleh tidak cocok, karena dalam kajian-kajian hadis itu pendhoifan, penhasanan dan pensohihan itu juga berbeda-beda. Jadi kalau ada yang saat cocok dan salah itu dan yang lain itu boleh-boleh aja. Tapi yang tidak boleh adalah mencela salah satu di antara mereka. Dan salah satu juga alamat dari ahli haqqi, ahli kebenaran, adalah atamu taqdimihim qawlu ahadim ka'annanan mengkana ala qawli Rasulullah SAW, yaitu orang yang tidak mendahulukan perkataan mereka dibanding perkataan Rasulullah SAW. Jadi dari masalah pendapat apapun itu didulukan pendapat Rasulullah atau Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, tidak mengedepankan pendapatnya sendiri, ya. Nah, ini juga sebagaimana yang dilakukan oleh Mu'ad bin Jabal, ya. Ketika diutus ke Yaman, Rasulullah menguji keyakinan Mu'ad ini. Ya Mu'ad, bima tahkimun nas. Wahai Mu'ad, bagaimana kamu akan menghukum manusia di sana? Ya. Bikitabillah, fa'ilam tajid. Ya, saya akan menghukumi dengan kitab Allah. Fa'ilam tajid, kalau tidak kau dapatkan, falis sunnati Rasulillah, falis sunnati Rasulihi, maka aku dengan menggunakan sunnah Rasulnya. Fa'ilam tajid, kalau tidak kau temukan, fajtahada birra'yi, maka akan berijtihad dengan pendapatku.
Ya, jadi urutannya adalah mengedepankan Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian lebih ijtihad. Masa Rasulullah mengusap dadanya 3 kali, ya, dadanya dia bangga, ya. Alhamdulillah, ya, kepada Zat yang telah memberikan taufik kepada utusannya, utusan Allah. Ya. Jadi Rasulullah merasa senang memuji Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya diberikan kepada Mu'ad, sehingga Mu'ad mampu mengambil tindakan, mengambil sikap yang benar, yaitu mengedepankan kitab Allah, kemudian as-sunnah, baru ketika tidak ada ditemukan maka berijtihad dengan pendapatnya. Ya. Demikian Bapak Ibu Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa persiapan yang perlu dilakukan oleh seorang ruqyah sehingga memiliki kekuatan maknawiyah yang bisa melawan kekuatan syaitan. Kurang lebih mohon maaf yang atas segala khilaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.